Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaldi Ramadvita dari kelas 4E akan menjelaskan jawaban dari kuis sistem operasi untuk soal nomor 4 dan 5. Yang nomor 4 yaitu jelaskanlah mengenai karakteristik deadlock dan jelaskanlah contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Nah, untuk karakteristik deadlock itu ada 4. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua ada hold and wait, yaitu pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga no preemption, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat ada circular wait, yaitu jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan minta izin untuk mengakses resource RI. Nah, berikut gambaran dari resource allocation graph, yaitu R1 menuju ke P2. Nah, P2 nya menuju ke R2, R2 nya menuju ke P3, P3 menuju ke R3, dan R3 nya menuju ke P1. P1 nya ini juga menuju ke R3 dan R3 juga menuju ke P2. Dari P1 ini dia kembali lagi ke R1. Penjelasannya, siklus deadlock ini mungkin terjadi jika hanya satu instance per resource, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Nah, ini dia siklusnya terjadi deadlock. Dari P2 ke P3, balik lagi ke P1, kembali lagi ke P2. Yang untuk nomor 5, diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Yang pertama soalnya, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimana nilai metrik need yang baru. Kita langsung saja, ini gambar snapshot dari suatu sistem operasi. Prosesnya itu ada 5 dari P0 sampai P4. Allocation-nya kita jelaskan, ada max, ada need juga. Untuk soal nomor 1, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai metrik need yang baru. Nah, kita di sini ambil contohnya, misalkan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya 102. Request lebih kecil sama dengan need. 102 lebih kecil sama dengan 122. Ini need-nya ya. Nah, untuk request lebih kecil sama dengan available, 102 lebih kecil sama dengan 332. Ini 332 nya di available. Nah, untuk available sama dengan available dikurang request. 332 ini dikurang 102 hasilnya 230. Untuk ini hasilnya 230. Untuk allocation sama dengan allocation plus request. Allocation-nya itu kan 200 nih P1 nya. Nah, ditambah 102 tadi dari sini sama dengan 302. Ini hasilnya. Untuk need dikurang request. 122 ini dikurang 102 yang di sini hasilnya adalah 020. P0 yaitu need lebih kecil sama dengan available. Nih, P0 lebih kecil need sama dengan available. 743 lebih kecil sama dengan 230. Salah, berarti do not execute P0 go forward. Ini ya 743 nya ya, need dari P0. Nah, P1 nya 020 lebih kecil sama dengan 230. Benar, execute P1. New available sama dengan available ditambah allocation. Jadi 230 ditambah 302 sama dengan 532. Ini dia P1 nya 532. Untuk P2 600 lebih kecil sama dengan
532. Salah. Berarti do not execute P2 go forward. Untuk P3 011 lebih kecil sama dengan 532. Ini P3 nya ya 011 benar. Berarti execute P3. New available nya 532 ditambah 211 743. Nah, untuk P4 P4-nya itu di sini, maaf ya, di sini ada kesalahan 743. Nah, untuk P4 431. 431 lebih kecil dari 743. Execute P4 karena dia benar. 743 ditambah 002 hasilnya 745. Oh, ini 743 di sini tadi untuk P3. Di sini untuk P4 745. Nah, P0 743 lebih kecil dari 475. Benar, execute P0. Ini available-nya 745 ditambah 010 sama dengan 755. Ini dia 010 755. New available untuk P2 122 kecil sama dengan 755. Benar, execute P2. New available 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Urutan eksekusi prosesnya P1, P3, P4, P0 baru terakhir P2. Sistemnya ini dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Itu soal nomor 2, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Request itu lebih kecil sama dengan need 330 dari sini, kecil sama dengan 431. Ini untuk P4 ya. Ini P4-nya 431. Terus request lebih kecil sama dengan available 330 lebih kecil sama dengan 332. 332 semuanya ya. Lalu available dikurang request 332 dikurang 330 sama dengan 002. Ini dia available-nya sekarang. Untuk allocation-nya, allocation plus request 002 ditambah 330 sama dengan 332. Ini allocation P4 yang terbaru. Jadi sebelumnya 002. Untuk need dikurang request 431. Need-nya 431 dikurang 330 sama dengan 101. Di sini hasilnya 101 tertutupi oleh kamera saya. Untuk P0 need lebih kecil sama dengan available. Jadi 743 lebih kecil sama dengan 002. Salah. Untuk P1-nya 122 lebih kecil sama dengan 002 juga salah. Dan do not execute P0 go forward. Untuk P2-nya 600 lebih kecil sama dengan 002. Do not execute juga karena salah. P3-nya juga begitu, masih salah. Jadi do not execute. Dan P4-nya juga do not execute. Jadi sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, berarti unsafety. Lalu berikutnya untuk soal nomor 3, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Request kecil dari sama dengan need 020 lebih kecil dari 743. Nih P0 nya 743. Request kecil sama dengan available 020 kecil dari 010. Betul. Available nya itu untuk P0 010. Available sama dengan available dikurang request 002 dikurang 020 menjadi 022. Ini jadi available-nya ini jadinya 022 karena available dikurang request. Maksudnya available-nya itu kan 002 kurang request-nya tadi yang sebelumnya itu 020. Ini request jadinya 022. Untuk allocation di plus request 010 ditambah 020 jadi 030. Nih allocation-nya sekarang menjadi 30, 030. Untuk need sama dengan need dikurang request 743 dikurang 020 jadinya 723. 743 kurang 020 hasilnya 723. PO P0 need lebih kecil sama dengan available 723 lebih kecil dari 022. Salah. Do not execute P0 go forward. P1 122 lebih kecil juga salah.
P2 nya juga begitu, masih salah karena 600 itu lebih besar dari 022. Untuk P3, 011 lebih kecil sama dengan 022. Benar. Jadi P3 nya itu execute, new available-nya available di plus allocation. 022 ditambah allocation-nya itu 211. Untuk P3 ini 211, jadinya 233. Untuk P4 101 nitnya lebih kecil dari 233 tadi. Benar. Ini available-nya 233 ditambah 332. Hasilnya adalah 565. P1 122 lebih kecil dari 565. Execute P2. New available-nya 565 ditambah 200 jadi 765. 765 ya. Lalu P2-nya 600 lebih kecil dari sama dengan 765. Execute P2. New available-nya 765 tambah 3202. Hasilnya 1067. Urutan eksekusi proses P3, P4, P0, P1, P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari kuis pertama kita, yaitu untuk nomor 4 dengan nomor 5. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.